Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi aturan kosinus. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kalian untuk mengetahui mengenai apa itu sudut. Sudut adalah bagian dari sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang saling bertemu atau berpotongan. Lalu titik perpotongannya disebut sebagai titik sudut. Garis yang membagi sudut menjadi dua bagian yang sama disebut dengan garis bagi, dan setiap titik di atasnya berjarak sama dari kedua sisi sudut. Sekarang, apa itu aturan kosinus? Aturan kosinus adalah sebuah aturan trigonometri yang menghubungkan fungsi kosinus dengan sisi-sisi segitiga. Perhatikan segitiga ABC. Ini merupakan sudut A, lalu ini merupakan sudut B, dan ini merupakan sudut C. Sisi yang berada di depan sudut A diberi nama sisi A. Sisi yang berada di depan sudut B diberi nama sisi B. Sisi yang berada di depan sudut C diberi nama sisi C. Lalu, dari segitiga sembarang, kita akan memperoleh rumus mengenai aturan kosinus, yaitu salah satunya A kuadrat sama dengan B kuadrat, tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C, dikali dengan cos A. Begitu juga dengan mencari nilai sisi B dan juga sisi C, seperti terlihat pada layar. Selanjutnya, kita akan membuktikan mengenai rumus aturan kosinus. Perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ACD, kita dapat mencari nilai sin. Seperti kalian pelajari pada materi sebelumnya, itu perbandingan trigonometri. Untuk mencari nilai sin, yaitu kita harus mengetahui sisi depan dan sisi miring. Di mana sisi depannya itu sisi T, dan sisi miringnya itu sisi B. Maka dapatlah nilai sin A, yaitu T per B. Di mana T sama dengan B kali sin A. Lalu, perhatikan segitiga BCD. Kita ingin mencari cos B. Sama halnya dengan sin A yang tadi, untuk mencari nilai cos, maka kita harus mengetahui sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya sisi BD dan sisi sampingnya A. Maka cos B yaitu BD per A. Di mana BD sama dengan A kali cos B. Lalu, perhatikan lagi segitiga BCD. Kita ingin mencari nilai A, maka kita bisa menerapkan teorema Pythagoras. Untuk mencari nilai A, maka kita memerlukan sisi BD dan sisi T. Maka A kuadrat sama dengan T kuadrat tambah BD kuadrat. Lalu perhatikan sisi BD. Jika kita ingin mencari sisi BD, maka kita memerlukan sisi AB dan sisi AD. Maka untuk mencari sisi BD yaitu AB dikurang dengan AD. Lalu kita ganti AB menjadi sisi C, karena sisi C berada di depan sudut C. Maka BD sama dengan C kurang AD. Selanjutnya, dari pembuktian rumus aturan kosinus, yaitu mensubstitusikan persamaan 1 dan 4 ke persamaan 3, yaitu A kuadrat sama dengan T kuadrat tambah BD kuadrat. Substitusikan nilai T yaitu B dikali sin A dan BD sama dengan C kurang AD. Hasil perkaliannya menghasilkan sebagai berikut. Jika kalian ingat, pada materi kelas 10 yaitu identitas trigonometri yang menyatakan bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka kalian substitusikan nilainya menjadi B kuadrat dikali dengan 1. Tambah C kuadrat kurang 2 kali BC kali cos A. Menghasilkan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali BC kali cos A. Maka diperolehlah rumus aturan kosinus untuk mencari nilai A dengan rumus sebagai berikut. Begitu juga dengan mencari nilai sisi B dan sisi C. Dari rumus aturan kosinus ini, kita juga dapat memperoleh rumus untuk mencari nilai cos A jika diketahui ketiga sisi dari segitiga sembarang. Dengan rumus cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 kali BC. Jika ingin mencari cos B, menggunakan rumus ini, begitu juga dengan mencari nilai cos C. Maka persamaan di atas disebut dengan aturan kosinus yang berlaku untuk segitiga sembarang. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 8 cm, AC 12 cm, dan sudut CAB sebesar 60 derajat. Tentukan panjang BC.
Kita dapat menggunakan aturan kosinus dalam memecahkan masalah ini. Karena kita ingin mencari nilai sisi A, maka kita dapat menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali BC kali cos A. Substitusikan nilai kedua sisi yang diketahui dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Di mana nilai B yaitu 12, maka 12 kuadrat tambah nilai C sama dengan 8, maka C kuadrat 8 kuadrat dikurang 2 kali 12 kali 8 dan kali cos 60 derajat. 12 kuadrat sama dengan 144 tambah 8 kuadrat yaitu 64 dikurang 2 kali 12 kali 8 hasilnya 192. Dan jika kalian masih ingat tentang sudut-sudut istimewa trigonometri, maka tentu kalian tahu bahwa nilai dari cos 60 derajat adalah setengah. Maka jumlah dari 194 tambah 64 yaitu 208. 192 dikali dengan setengah menghasilkan 96. Maka 208 kurang 96 menghasilkan 112. Apakah saya sampai di sini? Tentu tidak. Karena ini masih nilainya A kuadrat. Sedangkan kita ingin mencari nilai A. Untuk itu, kita harus mengakarkan kedua ruas agar menghasilkan nilai A. Maka akar dari A kuadrat yaitu A sama dengan akar 12. Maka akar 12 kita sederhanakan menjadi cari dua bilangan di mana salah satu bilangannya harus bisa diakarkan. Maka dua bilangan tersebut adalah 16 dan 7. Di mana 16 bisa kita akarkan. Akar 16 adalah 4. Maka dapatlah A sama dengan 4 akar 7. Maka diperoleh panjang BC atau sisi A sama dengan 4 akar 7 cm. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, anak-anak hebat.